السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم ونشكرك يا الله يا من ينزل الهداية، ونصلي ونسلم على حبيبك المصطفى محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين والحاضرات, Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah menjadi ketetapan Allah Ta'ala bahwa kejayaan, kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan di dalam iman dan amal agama sempurna. Sejauh mana dalam diri seseorang ada iman, ada amal agama sempurna, sejauh itu pula dia akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berapa banyak di antara kita umat manusia bahkan termasuk diri kita menjadi salah paham ketika mata kita melihat ada orang yang punya harta benda kekayaan melimpah ruah. Hati kita meyakini sehingga mulut kita pun mengatakan ini orang sukses, ini orang sukses. Padahal tidak, saudara. Kalau kedua mata kita melihat ada orang punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, lalu hati kita meyakini, mulut kita pun mengatakan ini orang sukses, ini orang sukses. Demikian juga kalau mata kita melihat ada orang punya macam-macam atribut di atas pundak kanan kirinya, macam-macam sebutan-sebutan,
hati kita meyakini, mulut kita pun mengatakan ini orang sukses, ini orang sukses, padahal tidak. Allah Ta'ala tegaskan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan oleh Allah dari sengatan jilatan azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah hakikatnya orang yang sukses. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, maka di dunia ini tidak dapat dikatakan ini orang sukses, ini orang sukses, tidak bisa. Seseorang mengklaim dirinya, golongannya, ini orang yang berjaya, ini orang yang sukses, ini orang yang beruntung. Tidak bisa, saudara. Sekalipun nampak zahirnya memiliki strata sosial keduniaan ini melambung tinggi ke atas, belum bisa dikatakan dia orang sukses. Atau sebaliknya, nampak zahirnya dipandang seluruh umat manusia strata sosialnya paling rendah, kemudian dikatakan ini orang gagal. Tidak. Menurut konsep Al-Quran, kapan ketika seseorang itu dikatakan sukses? Manakala Allah utus malakul maut menjemput roh nyawa ajal kematiannya, dia diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, barulah dia dinamakan orang sukses. Maka kata para alim ulama, masuk surga itu kuncinya dua saja. Ketika di dunia, kaki kiri untuk menginjak nafsu, ini haram, ini haram, ini haram. Syariat agama mengatakan ini haram, ini haram. Kaki kiri digunakan untuk menginjak nafsu. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah. Allah mengutus malakul maut menjemput roh nyawa ajal kematiannya, dia dalam keadaan husnul khatimah, barulah kaki kanan melangkah masuk surga. Amin Allahumma amin. Rabbal, ini rumus di dalam teori ilmu hakikat. Maka kita kalau sudah duduk dalam majelis semacam ini, jangan heran Pak, jangan mudah kita terpesona, terperdaya, tertipu, seolah-olah golongannya besar, strata tinggi, macam-macam begini begitu, ini sukses. Oh, nanti dulu. Maka jadi orang kaya raya, jadi orang yang punya pangkat jabatan kedudukan yang tinggi, jangan bangga dulu Pak. Sebaliknya kalau jadi orang miskin, orang melarat, orang yang rendah, dipandang sebelah mata oleh seluruh manusia, jangan merasa putus asa. Bapak Ibu, seringkali saya sampaikan sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan juga umumnya pada Bapak Ibu para jamaah sekalian. Berapa banyak orang yang di dunia dianggap sebagai orang penting. Saking pentingnya ini orang, dikawal kanan kiri depan belakang.
nampak zahirnya dia orang penting, di dunia senantiasa dihormati, dimuliakan, diagung-agungkan, tapi ternyata di akhirat dia bukan orang penting, orang yang remeh-temeh di pandangan Allah. Sebaliknya, berapa banyak ketika di dunia semua manusia menganggap remeh-temeh, dipandang sebelah mata, tapi ternyata di akhirat dia menjadi orang penting di hadapan Allah Ta'ala. Maka melihat dunia ini biasa saja, biasa-biasa saja. Ini baru beberapa hari kita melangsungkan pemilihan umum. Yang merasa menang, euforia, menunjukkan kemenangannya, seolah-olah ini sukses, nanti dulu. Begitu juga sebaliknya. Bagi yang merasa kalah, tidak menang, semua orang menganggap ini kegagalan, nanti dulu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka orang beriman memandang dunia ini bukan hanya dengan kacamata zahir, tetapi yang terpenting adalah kacamata batin. Berapapun lamanya usia dunia ini pasti akan berakhir juga. Berapapun banyaknya harta benda, kekayaan, pangkat jabatan seseorang, setinggi apapun, satu saat pasti akan berakhir juga. Tapi bagi orang beriman, justru berakhirnya masa kehidupan di dunia itu merupakan keberuntungan. Bagi orang yang tidak beriman, bangga dengan keduniaan ini, begitu berakhirnya dunia, dia akan merasakan penyesalan. Para alim ulama mengatakan, dalam episode hakikat, kebenaran pasti akan berakhir dengan kemenangan dan kemuliaan. Sebaliknya, kebatilan pasti akan berakhir dengan kekalahan dan kehinaan. Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu menyampaikan nasihat. Berulang-ulang dalam majelis ini saya sampaikan ciri-ciri tanda-tanda orang beriman. Minimal ada 6 macam dalam dirinya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan mereka, insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Di mana-mana Pak, orang-orang besar itu, orang-orang yang punya derajat tinggi di hadapan Allah, para wali-wali Allah, mereka senantiasa ada 6 macam sifat, ciri-ciri, tanda dalam dirinya. Yang pertama, kata Sayyidina Utsman, innal mu'min yambagi ayyakuna masyian fi sittati anwa'in minal khawf. Hendaknya orang yang merasa beriman dalam dirinya seharusnya punya perasaan takut, risau, khawatir atas 6 perkara. Ahaduha ayyakhafa min kibalillah
ayyakhudha minhul iman. Yang pertama dan yang paling utama, ciri-ciri tanda-tanda orang beriman senantiasa punya rasa takut, khawatir, risau di hadapan Allah, merasa jangan sampai nanti Allah Ta'ala akan mengambil, mencabut imannya. Kapan? Waktan nazai, pada waktu nazak sakaratil maut. Ini babak penentuan, hadirin. Yang perlu dikhawatirkan, dirisaukan, ditakutkan, diwaspadai. Jangan sampai nanti ketika nazak sakaratil maut menghembuskan nafas yang terakhir, ternyata dia tidak membawa iman. Ini ciri-ciri tanda-tanda orang beriman. Lalu bagaimana reaksi yang dilakukan oleh orang beriman karena didorong rasa takut, khawatir, risau semacam ini? Di dalam menjalani hidup hari-hari, siang malam, senantiasa menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu tanda-tanda rasa takut. Kata para alim ulama, dahulu para sahabat itu ketika di hadapan Nabi nampak seolah-olah akhirat, surga, neraka di depan mata. Tapi begitu pulang bercengkerama dengan anak istri keluarganya, akhirat sudah hilang, tidak nampak lagi. Seorang sahabat yang bernama sahabat Hanzalah datang menghadap Rasulullah SAW, lalu mengatakan sambil menangis sesenggukan, ya Rasul, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik, saya ini orang munafik ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, kenapa engkau menganggap dirimu orang munafik? Kami ketika di hadapanmu ya Rasul, seolah-olah akhirat ini, surga neraka di depan mata. Tapi ketika sudah bergeser, meninggalkan tempat di mana kami berhadapan dengan engkau, akhirat sudah hilang, surga neraka sudah tidak nampak lagi. Bapak Ibu, maka kita jangan merasa aman, Pak. Tapi insya Allah kita yang saat ini khususnya Allah pilih duduk dalam majelis ini, mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan istiqomah membawa iman sampai wafat husnul khotimah. Yang perlu kita takut, risau, khawatirkan bagaimana anak cucu kita. Kalau kita, Pak, terutama bapak-bapak ini yang sudah pensiun, bagaimana kegiatan aktivitas kita ini? Kalau dahulu sepanjang hidup 30-40 tahun disibukkan dengan pekerjaan kita, kantor kita, pabrik kita, toko kita, pasar kita dan lain sebagainya. Saat ini kita berpikir bagaimana supaya hidup ini dicantolkan dengan agama. Paling tidak minimal qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hati ini senantiasa ada hubungan dengan masjid. 1 kali 24 jam senantiasa ada hubungan dengan masjid. 1 kali 24 jam senantiasa memiliki pergaulan, bersahabat dengan orang-orang soleh. Ini menjadi penting, hadirin.
Kalau begitu lepas hubungan kita, begitu lepas ikatan kita dengan suasana agama, dengan orang-orang soleh, alim ulama, para aulia wa sholihin, bahaya. Dalam bahaya hidup ini. Jangan merasa aman, tenang-tenang kita ini. Semoga husnul khotimah semuanya. Ini pertama yang ada dalam kerisauan orang beriman. Bapak Ibu sekalian, sampai-sampai seorang sahabat itu bernama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini seorang sahabat senior, termasuk sahabat yang terkenal ulama, ahli Quran. Semua para hufad ahli Quran memiliki sambungan sanad kepada Rasulullah melewati sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau berdoa. Apa doa beliau? Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, kami mohon meminta kepada Engkau iman yang tidak berubah, tidak geser, tidak akan murtad. Wa na'iman la yanfad. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau nikmat yang tidak akan sirna. Nikmat apa yang dimaksud di sini? Nikmatul iman wal Islam wa kalimat tauhid la ilaha illallah. Mergo nikmati donya bakal sirna, nikmati pangkat jabatan kedudukan bakal berpisah, nikmat kegagahan, ketampanan, kecantikan akan meninggalkan kita. Tapi kalau nikmat iman Islam akan tetap berada dalam diri kita ini, yang satu-satunya akan menemani kita sampai masuk ke dalam liang lahat, tidak ada lain kecuali nikmat iman. Alhamdulillah. Kalau kita di sini para hadirin, suasana agama ada di Indonesia, di Gresik, terutama di kawasan GKB ini suasana agama semua ada. Karena suasana agama ada dalam lingkungan kita. Pagi-pagi cari makan itu betapa mudahnya makanan yang halal. Tapi coba kalau kita geser keluar sedikit, nyebrang dari Banyuwangi, nyebrang sedikit saja ke Bali sana, tidak mudah Pak cari makanan sarapan pagi, pecel, sate gulai. Oh, tidak mudah itu. Sudah pernah ke Bali kan? Geser lagi ke Gili Trawangan sana. Pernah tahu Gili Trawangan? Belum pernah. Yang belum jangan sampai ke sana. Soalnya saya pernah tersesat di sana. Bagaimana tidak tersesat? Iya, saya mencari jamaah rombongan saya. Informasinya jamaah itu ada di NTB di Mataram. Saya ke sana ternyata sudah tidak ada. Saya tanya-tanya, katanya dikirim ke Gili Trawangan. Aduh, saya pun tidak tahu. Akhirnya bagaimana Ustaz? Siap diantar ke sana? Ya sudahlah, diantar aja. Saya juga tidak tahu. Begitu naik kapal, turun kapal itu Pak, itu suasana bukan suasana Indonesia, itu suasana Eropa di sana. Suasana Eropa di sana. Na'udzubillahi min. Banyak sumur-sumur di pinggir laut. Masya Allah. Lah ya coba, suasana di Legian, Bali, di Kute, di Gili Trawangan, upamane Pak,
Begitu turun masuk di bundaran GKB, keliwar dari ujung GKB sana selatan sampai ujung utara. Ya apa sampean kira-kira? Gak ndas ngeluh. Iya betul. Saya di Gili Trawangan itu berada di masjid 24 jam ini keluyur Pak Le sama Bule itu. Bule sama Pak Le itu ada. Gak turu-turu bengi tengah wengi keluyur kiwa tengen. Ate ora katokan tuh. Jajan. Lah iki nek nang kliwar nang GKB kene apa ndak ngelundas iki. Maka kita bersyukur Pak di dalam satu suasana agama. Saya geser sedikit ke Singapura. Di Singapura itu saya berkali-kali ke sana. Di sana ada masjid namanya Anggolia Masjid. Anggolia. Di kawasan Masjid Sultan ke sana sedikit, street jalan Ranggun. Apa itu? India, jalan India itu, Mustafa Center itu. Di samping masjid kanan kiri depan belakang itu keluyur para buli-buli sama Pak Le itu. Saya cuma berpikir, wong iki diarani wong sugih tapi kok ora kelambenan. Nek turu ngleset-ngleset, gelar-gelar ngene iki kain ngene iki, Pak. No pinggir-pinggir dalan. Diarani wong melarat kok duwe akeh. Jajal. Maka bersyukurlah di sini kita berada di satu tempat suasana agama. Alhamdulillah. Bersyukur. Masya Allah. Wa qurratu ainin la tanqati, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dalam doanya, ya Allah kami memohon kepada Engkau qurratu ainin la tanqati, sejuknya mata selama hidup memandang pemandangan dunia ini. Ya bagaimana tidak, hari-hari siang malam bertemu baginda Nabi, bertemu para sahabat orang-orang beriman, suasana agama. Para sahabat itu hadirin, begitu dia ikrar 2 kalimat syahadat beriman, setelah itu tidak berbuat maksiat lagi. Begitu mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat, selamanya tidak berbuat dosa maksiat lagi. Itu para sahabat. Lah nek kula jenengan kan boten, Pak. Esuk dele sore nang masjid dadi wong iman. Engko nek wis metu teko masjid sejemane urusan, Pak. Wong kadang-kadang nang jerone masjid iman iku wis ilang ada lho. Kotak iku nek gak diranti digotong mbek arek-arek. Kotak amal itu. Kok iso men? Tapi ada satu tempat, Pak, satu pulau, sepeda motor itu dibiarkan geletak itu nggak hilang. Padahal kuncinya itu nempel di situ. Saya baru kemarin itu hari Ahad malam Senin ngisi pengajian Isra Mi'raj di Mbawian di sana. Di Mbawian itu satu seluruh pulau tidak ada orang kehilangan sepeda motor, itu tidak ada, Pak. Iya betul itu. Jadi sepeda motor di depan ini kuncinya nempel, tidak ada yang dicabut, itu tidak ada. Saya heran, saya loh, ini sepeda semalaman hari-hari itu tidak pernah diambil itu kuncinya. Saya bilang sama mereka, anak-anak muda itu, ini kalau di Surabaya tambah geringsing. Oh, jangankan satu malam, Pak, ditinggal noleh wis dituntun uang itu sepeda.
Tadi saya sholat subuh itu ada di Masjid Semen. Nah, Masjid Semen, saya parkir mobil di dalam, sudah qomat, udah saya langsung masuk. Nah, yang di luar itu saya tanya, Pak, sampean kok di sini sudah sholat? Ayo sholat dulu, ini sudah qomat ini. Loh, nanti sepeda motor hilang semua ini Ustaz katanya. Ini saya harus menjaga. Saya cuma merenung. Tadi malam saya sinau isinya kitab ini. Kok ya tiba-tiba cocok ya. Cocok tiba-tiba. Wong iman itu tidak akan menipu, tidak akan tertipu. Tapi kalau orang beriman merasa dirinya ini khawatir, perlu dipertanyakan imannya. Bukan dirinya, mungkin dia iman, orang lain yang tidak iman itu yang membahayakan. Nek wong biyen niku mboten para rawuh. Hati-hati nak, sepedamu nang kono. Hati-hati, mbok tinggal dhewean kok. Nek ilang ya apa? Mboten, Pak. Temriko enten tiyang. Lho ngono. Gak apa-apa nang kono ana uwong. Ana uwong. Maknane nang kono ana uwong mesti aman. Mboten. Tapi di wong saiki sece, Pak. Hati-hati nak, sepedamu aja mbok tinggal ana uwong lho. Ana uwong. Nah, uwong wedi karo uwong ya iki. Nek wong biyen mboten. Mboten, Pak, mboten sampai ilang ana uwong. Nang ana uwong. Jadi aman. Nah, saiki enggak, sampean nek gak percaya buktekno. Hati-hati lho. Sepedamu aja mbok tekek njaba lebokno omah. Hati-hati ana uwong. Iku zaman akhir, Pak. Uwong wedi karo uwong. Iki ana maneh uwong wedi karo panganan saiki. Tambah nemen wis. Ana sate wedi, ana gule wedi, ana krensengan wedi. Uwong wedi karo panganan. Enten tiyang niku kula mari pengajian kaya ngeten. Halah jarene Ustaz wis aja wedi panganan, dicoba Pak, saat entek 10 Pak. Bareng mulai teko acara resepsi langsung gempor sikil. Ya Allah. Wa murafaqata nabiyyika Muhammad, ya Allah, kami memohon, meminta kepada Engkau agar supaya Engkau jadikan kami sebagai murafiq, teman karib, selalu bersanding dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doa Abdullah bin Mas'ud. Tanda-tanda orang beriman itu begitu. Oh, sing nomor 1. Nomor 2, watsani ayyakhafa min qibalil hafadha ayyaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Tondo tengeri wong iku duwe iman, dateng manah niku kagungan rasa khawatir, risau, takut, waspada. Dari mana? Min qibalil hafadhah, dari arah para malaikat juru tulis. Kenapa? Ayyaktubu alaih ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Jangan sampai malaikat juru tulis raqib atid itu menulis tingkah laku, tindak tanduk, lelakon kula panjenengan, yang mana kelakuan kita yang ditulis oleh malaikat juru tulis itu menjadikan kita akan malu nanti di hari kiamat. Ojo sampai malaikat juru tulis iki nulis lakon kula sampeyan sing boten api, boten sae. Apa akibatnya? Nanti di akhirat akan diumumkan.
dalam buku catatan amal kita masing-masing, setelah diserahkan, diterima, kemudian ditampakkan umat manusia seluruh alam. Ternyata di dalam buku catatan amal itu berapa banyak kejahatan, kezaliman, kemaksiatan yang kita lakukan, sehingga kita akan malu. Maka Nabi pun mengatakan, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhir. Dipermalukan di dunia itu lebih ringan daripada dipermalukan nanti di akhirat. Lah wong saiki enggak ya, Pak. Berbuat kejahatan ditutupi karena takut, Pak. Pakai baju oranye itu takut, malu. Saking malunya, berbagai macam cara dia lakukan, instrumen hukum dia atur sedemikian rupa. Dia punya power, punya kekuatan, kekuasaan, sehingga kejahatannya rapi. Takut dia malu di dunia, tapi dia tidak takut dipermalukan di akhirat. Padahal Nabi mengatakan, fuduhud dunya ahwanu min fuduhil akhir. Dipermalukan di dunia itu lebih mudah, lebih ringan daripada dipermalukan nanti di akhirat. Naudzubillahi min. Ya nek upamane kok dosa sing cilik-cilik ngono upamane, Pak. Ya insyaallah di sepuro karo bae. Dosa apa kok dosa cilik iku? Wong iku nek derajate wis tambah dhukur wae. Gak ono dosa cilik, dosa gedhe niku mboten enten. Sing jenenge salah iku ya salah. Tambah dhukur derajate, tambah cidhek maring Gusti Allah. Ketokane kesalahan cilik tapi ku gede. Mangkane di kalangan para aulia wassalihin tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar, enggak ada. Semua dosa ya kesalahan. Tapi nek model kula sampean kan mboten, halah dosa cilik ae. Dosa cilik ae. Ora wae ingkang metu. Ini yang perlu kita risaukan. Hendaklah kita merenung, kira-kira dalam buku catatan amal kita ini lebih banyak catatan yang baik atau catatan yang tidak baik. Ini yang tahu hanya diri kita masing-masing. Makanya kalau ada orang suka meremehkan amal sunnah, ala sunnah, suka meremehkan perbuatan makruh, halah makruh. Ini orang yang seolah-olah dia berpikir dalam buku catatan amalnya ini mencep penuh dengan catatan amal soleh. Koyok-koyoknya gak ono blas catatan tulisan dosa-dosa ini koyoknya gak ono. Sehingga meremehkan amal sunnah, meremehkan perbuatan makruh. Kemudian yang ketiga, nomor telu, sakjane ono 6 tapi nomor telu ae. Pun isyrok niki. Loh ya wis pun isyrok. Wis keliwat wis. Wis kapo pas itu gas. Wasalis ayyakhafa min kibali syaitan ayyubtila amalahu shalih. Ini yang terpenting. Orang beriman itu yang ketiga memiliki ciri-ciri tanda-tanda rasa khawatir, risau, takut, waspada. Dari mana? Min kibali syaitan, dari arah setan. Kenapa? Ayyubtila amalahu shalih. Jangan sampai setan ini menjadikan amal soleh kita ini jadi batal, mardud,
tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mergo apa? Atine berubah. Berangkat teko omah nang masjid ati lurus, Pak. Bengi tangi tahajud qiyamul lail lurus, Pak. Bareng mari sembayang atine berubah. Wong sakmene akeh gak ono sing tahajud kejaba aku. Geser, Pak, berubah, amal itu terhapus. Di awal ketika beramal sedekah, umumnya uang sedekah 10.000, 100.000, 1 juta, oh dienggak. Geden-gedenan oleh sedekah 10 juta. Awalnya lurus hatinya. Begitu setelah beramal, hati mengatakan, gak ono uang sedekah kaya aku. Ya nek wong sedekah ya akeh tunggale, cuma sedekah kaya aku gak ono. Opo 10.000, 100.000, kene 10 juta. Oh. Entek pahala ganjaran kula sampeyan. Nah, makanya para ulama menganjurkan supaya kita ada perbaikan dalam hati, tashihun niyah, memperbaiki niat sebelum beramal, sedang beramal, bahkan setelah beramal. Tashihun niyah niki ngaji model kaya ngeten niki penting. Napa malih kula jenengan usia sampun sakmenten, iki wis gak wayahe kula sampean pengin dilem-lem karo manungsa, wis gak wayahe. Biasanya sing nyebabi ati berubah niku nek isih kepingin seneng dilem karo manungsa, niku biasanya ati niku berubah, Pak. Jelas keterangan iki. Tapi nek wis ora kepingin dilem karo manungsa, insyaallah lurus. Lah apa aku kepingin lem-lemanmu, dapurmu ae. Aku kepingin dilem karo Gusti Allah, aman Pak ati, Pak. Tapi nek senengane ati niku kepingin dilem kono, ngelem kabeh, nyanjung muji kabeh, belaen iki. Setan ini akan menghapuskan amal soleh kita, jadi batal. Tapi kadang-kadang enten tiyang niku sampai tuwa iku ya senengane dilem karo wong. Umume kan sik nom-noman iku senengane dilem karo wong. Nggih mboten? Numpak sepeda motor iku nek diblayer iku ya gak lega rasane. Iku arek nom-noman, Pak. Nganggo sepatu jenggel, celana levis, kaos dilingkis. Nah, kacamata ireng. Apa ngono iku karepe? Jajal. Adik numpak sing moge apa jenenge? Hah? Waling gregeten kula neten dalan niku wonten konvoi niku. Apa karepe iki? Jajal. Kan iseng itu. Menunjukkan iki lho aku. Lho kan begitu maksudnya. Lain model kula jenengan wis tuwa-tuwa ngene iki apa? Wis gak pantes, Pak. Wis gak pantes. Wong kon wis tuwek dapurmu kan ngono. Tapi ono ayu wong wis tuwek iku senengane pengin dilem. Nek dilem iku tambah ndadi, Pak. Enten mboten tiyang model niku? Wong model kaya ngeten iki pengapesane gampang. Pokoke sampean lem terus ae metu kabeh duwike, Pak. Lah nek enten tiyang model kaya ngoten niku para rawuh, sampean ro tandak bedes. Ten kampung-kampung, ten Surabaya kampung kula niku kathah, Pak. Biasane niku sing tandak bedes, nggawa tabuhan niku lho. Ditabui terus enten sepeda cili, enten macam-macam. Jadi bedes iku nek ditabui, Pak. Ditabui ninggo, tambah nemen tabuhane, tambah ndadi ku bedes.
Mangkane nek ana wong senengane dilem kok tambah dadi, apa bedane karo tanda bedes? Kadek gak masuk ana kitabe kok. Wis gak wayahe kulo sampe. Nauzubillahi min pun krana iki wis isyraq, sakniki. Kok diterusno pengajian tadi. Pun matur mawon nggih. Mugi-mugi sedaya amal kesainan kula panjenengan tansah dipun terami Allah taala. Sedaya dosa-dosa kula panjenengan sebab kerawuhan dalam majelis kula panjenengan enjang menika tansah dipun sepunten dening Allah taala. Sedaya anak istri keluarga kula panjenengan tansah dipun tata langsung dening Allah taala. Anak putu zuriyah keturunan kula panjenengan tansah dipun dadosaken putra-putri ingkang saleh salihah. Sedaya anak istri keluarga kula panjenengan, anak putu zuriyah keturunan kula panjenengan tansah dipun paringana dening Allah rezeki ingkang halal thayyib barokah, tebut tempehaken saking bala bencana musibah kejahatan kezaliman kemaksiatan saking murkane Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya anak istri keluarga anak turun zuriyah keturunan kula panjenengan dening Allah enggal-enggal dipun paringana kesempatan saged sowan Mekah Madinah ziaratal haramain syarifain Makkahal Mukarramah wal Madinatul Munawwarah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya menawi dipun timbali sepo sowan dhateng ngarsanipun Allah tansah pinaringan husnul khatimah nalika kula panjenengan nazak sakaratil maut. Mugi-mugi lisan kula panjenengan kelawan gampang saged ngucapaken kalimah iman tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga datang alam akhirat kula panjenengan dening Allah dipun kembalaken kelawan para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin, para sahabat-sahabat langkung-langkung dipun kembalaken, dipun panggihaken saged lelenggahan kelawan Gusti Kanjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang swarganipun Allah taala insyaallah. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Al-Fatihah.